Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya yang disayangi dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga ayah bunda semuanya senantiasa sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bunda, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana nih kabarnya? Boleh di chat di kolom komentar. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah kami ucapkan selamat datang kembali Ayah Bunda di kajian kalam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional. Alhamdulillah Irgi senang bisa kembali ini. Masya Allah setelah qadarullah kemarin tidak sempat menuntut ilmu karena halangan. Sekarang Alhamdulillah Allah izinkan kita bisa berguru bersama Ustadz Sani. Masya Allah. Beliau adalah trainer PP Institute dan juga salah satu pengisi di majelis taklim serta di perusahaan. Alhamdulillah sehat ya Bunda ya. Yang sudah hadir boleh di chat di kolom komentar. Dari mana aja nih Bunda nih? Ya Bunda yang sudah hadir boleh di chat dari mana saja yang sudah hadir. Irgi izin sapa Bunda Anti dari Lampung. Kemudian Bunda Saprani dari Binjai hadir. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedang menikmati masa pemulihan pas Allah. Pemalang Jateng hadir. Bunda Eli, Bunda, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyembuhkan kembali, segera pulih ya, segera pulih, segera bisa beraktivitas kembali. Semoga apa yang dirasakan, kemudian ujian yang dihadapi, insya Allah akan menjadi pahala. Dan pahalanya sangat besar, insya Allah, Bunda. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bekasi hadir Bu Emi, Binjai hadir Bu Leli, Jambi hadir Bu Dian, ada dari Stabat. Bu Tia, Bu Tia Stabat itu mohon izin dari mana? Rawamangun hadir Bu Vivi, Insya Allah. Karena ini belum kemana-mana nih, karena mengasuh atau mengelola rumah Quran di Malang, jadi mungkin belum ke daerah Ayah Bunda nih, Alhamdulillah. Insya Allah Ayah Bunda, malam hari ini kita akan sama-sama mengenal ya ciri dan sifat ya dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayah bunda semuanya ini adalah momentum ya di kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Rabiul Awal. Ayah bunda, mari kita sama-sama share kajian-kajian di kalam ini, share kepada keluarga, saudara dan teman-teman kita. Karena apa? Karena ketika kita men-share kajian dari kalam ini, kemudian ada orang yang semakin cinta oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Silahkan. Yang belum share siapa nih Bunda nih? Ada yang belum share? Atau ada yang sudah share? Boleh Bunda. Insya Allah kalau misalnya sudah share, kita akan segera mulai. Karena insya Allah Irgi lihat Ustadz Sani akan bersiap mengisi. Nah, boleh Bunda. Sudah share? Nah, Alhamdulillah kalau sudah share. Kalau sudah share, berarti insya Allah kita siap ya, dimulai ya. Insya Allah Allah hadirkan kembali ya banyak sebanyak mungkin orang untuk menuntut ilmu di kalam ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Khair, alhamdulillah. Suara saya Masya jelas, Pak? Allah. Alhamdulillah jelas, Masya Allah. Di Bunda, insya Allah jelas juga ya. Di RG, Alhamdulillah jelas. Di Malang jelas nih. Alhamdulillah sudah ya Pak Imam, Insya Allah terima kasih. Baik Ustaz, sebelum kita mulai mohon izin bertanya, kenapa kita harus membahas atau kita akan sama-sama belajar tentang sifat atau ciri atau akhlak Rasulullah SAW.
Baik ya. Kalau ditanya alasan yang paling mendasar adalah siapa sih yang nggak kenal Rasulullah gitu kan. Tapi beda kenal dengan mengenali. Dan mengenali itu harus butuh pendekatan ya. Pendekatan minimal dua hal yang dipelajari, yaitu apa? Ciri dan sifatnya. Jadi kita nggak akan bisa meneladani kalau kita tidak mengenali. Nah, kenapa hari ini kita tidak bisa meneladani? Ya boleh jadi karena kita cuma tahu nama, sadar beliau adalah Rasulullah SAW, tapi di saat yang lain kita tidak mampu mengenali beliau secara dalam. Itu Mas, jadi penting Baik, agar bahasa cinta kepada Rasulullah itu nyambung. Masya Nyambung Allah. dengan apa? Dengan bagaimana kondisi beliau gitu. Gitu Mas. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah ya Bunda, ini Alhamdulillah guru kita sudah menyampaikan ya betapa pentingnya dan supaya menyambung nih cinta kepada Rasulullah SAW sesuai dengan keadaan. Nah, Ayah Bunda, ini kembali mengajak karena ini ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, ya Nabi kita, Rasul kita. Maka dari itu ini mengajak untuk share kembali. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Alhamdulillah, hai Bunda, mari kita sama-sama menyimak kajian daripada Gurunda Ustaz Sani Abu Salta. Kepada beliau kami persilahkan. Kepada Ustaz. Baik, saya share screen dulu ya. Baik kan Mas? Teman-teman. Halo Mas Irgi, kelihatan? Mas, screen-nya? Kira-kira Alhamdulillah sudah terlihat Ustaz. suaranya nggak kegedean kan? Sudah jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah masuk di 13 Rabiul Awal. Sebelumnya kita tadi ada 13 dan masalah supaya kita hari ini. Kepada orang yang paling mulia, orang yang dicintai oleh Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hari ini sama-sama hadir di sini, saya berharap ini bisa menjadi momen kita untuk penting ya, untuk belajar, lalu memahami bahwa mungkin kita sering berdoa, mungkin juga kita sering berselawat, tapi kenapa ya saat kita berselawat itu seperti tidak ada sentuhan? Kayaknya ini ya akan kita pelajari dulu. Ya, apa itu? Mengenali ciri dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, ya, Izin yang Ustaz, ya izin Ustaz, suara backsoundnya boleh dikecilkan sedikit, ini udah agak sedikit lagi Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. sebentar ya.
Ini udah terasa apa? Nggak gede banget, Mas Irji? Mas Irji, gimana? Share skinnya, sound screen-nya nggak masalah kan? Alhamdulillah sekarang sudah lebih. Mau dikurangi atau gimana? Alhamdulillah sudah cukup. Cukup ya. Baik. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Ya, sebelumnya kita awali kembali dengan istighfar terbaik kita. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita memohon kepada Allah kiranya niat baik kita ini mengundang cinta dan keridhaan. Yuk, sama-sama kawan-kawan, kita doa sejenak saja. Harap cinta dan keridhaan Allah dalam pertemuan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'in. Duhai Allah yang Maha tahu atas diri kami, Engkau yang lebih tahu tentang hati kami, dan Engkau yang lebih tahu apa yang kami butuhkan. Maka jadikanlah niat belajar kami hari ini adalah jalan dan cinta dan keridhaan-Mu. Bukakanlah pintu pemahaman bagi kami. Bukakanlah pintu yang membuat kami mudah untuk mengamalkan apa yang kami pelajari, ya Allah. Dan berikanlah jalan kami bisa menjadi asbab turunnya hidayah, ya Allah. Jadikan niat belajar kami hari ini menjadi asbab turunnya ampunan-Mu, ya Rahman. Dan terlebih, ya Allah, jadikanlah belajar kami ini asbab Engkau ridha kepada kami. Bimbing hati kami, bimbing jalan kami, ya Allah, agar kami bisa menemukan jalan untuk istiqomah menjadi hamba-Mu, ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik kawan-kawan, yuk sekarang kita belajar bagaimana mengenali ciri dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibarat gini teman-teman, kalau kita mau kenal sama orang, maka kalau ingin dekat sama orang, mohon maaf, kalau ingin dekat sama seseorang, maka apa dulu yang pertama? Maka pertama adalah kita kenali dulu. Nah, kenali gimana? Kenalan. Nah, persoalannya, kalau ini kita arahkan kepada Rasulullah, ya, kita belum pernah berjumpa dengan beliau, sedangkan kita berada di 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita hadir di sini. Maka pintunya bisa kita awali adalah dengan kita kenali. Nah, setelah kita kenali, barulah bisa kita membangun rasa yang kedua, yaitu apa? Munculnya mencintai. Dari kenali, lalu mencintai. Nah, kalau udah kenal, udah cinta, biasanya udah paham tuh karakternya, ya. Barulah bisa kita teladani. Jadi prinsip pertama adalah kenali, cintai, teladani. Nah, hari ini nih, malam nih kita belajar bareng-bareng. Kita kenali dulu. Kita kenali, terus bagaimana kita bisa membangun cinta kepada Rasulullah SAW, dan kita bisa meneladani bagaimana sikap beliau, ya, bagaimana santunnya beliau, gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW memberikan dampak efek positif bahkan bagi musuhnya sendiri. Nah, gitu ya. Bagi orang yang tidak suka dengan beliau pun beliau dihormati. Nah, ini kenapa? Karena ada teladan yang beliau yang ada di dalamnya itu, ya, satu jiwa yang masya Allah banget, ya. Yang hari ini sama-sama kita belajar ya, insya Allah. Baik kawan-kawan, siap nih belajar ya, insya Allah. Nih saya cek tadi udah dari mana-mana ya, dari banyak daerah ya, insya Allah. Nah, ya lagi-lagi kita awali dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita niatkan belajar ini bukan hanya sekedar belajar, tapi bisa membangun spirit semakin dekat kepada Allah dan semakin mencintai Rasulullah SAW. Baik, yang pertama, saya mau nanya sama teman-teman. Boleh ya di-share ya. Kenapa ya harus mengenali dan meneladani Rasulullah SAW? Gini deh, pertanyaannya yang saya singkat gini. Kenapa ya
kita harus mengenal Rasulullah SAW. Yuk di kolom chat bagi yang mau kirim boleh. Kenapa ya? Gitu. Hmm, silakan. Ada? Ini suara saya jelas kan? Jelas ya, Mas Sergi ya? Suara saya. Baik, kenapa ya? Bu Syifa Fauzia agar mampu mencontoh dan mencinta beliau karena tak kenal maka tak sayang ya. Cakep. Kalau kenal semakin cinta. Masya Allah. Terus yang lain agar bisa meladani sifat sikap Rasulullah dan dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yes, benar kawan-kawan. Pada intinya adalah tidak akan tumbuh rasa cinta kalau tidak mengenali. Terus apanya yang kita kenali? Maka yang pertama sekali yang kita bisa pahami di sini adalah ini kontrol. Kenapa harus mengenal Rasulullah SAW? Karena ada dalil-dalil yang meneladani Rasulullah. Apa? Nih salah satunya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini disampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sering dengar ya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang ya, ingin mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat dan dia banyak wa dzakarallah katsiran. Dia banyak menyebut nama Allah. Dalam surah Al-Ahzab ini menjelaskan bahwa ternyata di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Nah, lanjut ya. Nah, selanjutnya nih, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku ya, ikuti aku. Fattabi'uni ya. Ikuti aku. Yuhibbukumullah dan akan diberikan oleh Allah rasa cinta, mencintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum dan dia mengampuni kalian atas dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Ternyata asbab meneladani Rasulullah SAW ya, benar-benar mencintai Allah, maka ada yang kita sebut dengan apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Nah, bagaimana pentingnya meladani Rasulullah SAW? Nah, ini ada dalam hadis riwayat Bukhari, ya, kawan-kawan. Ya, kita baca ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, setiap kata Rasulullah SAW, setiap umatku masuk ke surga ilman aba, kecuali mereka yang tidak menginginkannya. Tapi secara logika, secara naluri kita, mana ada manusia yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Berarti artinya apa? Siapapun setiap umatku berpulang masuk ke dalam surganya Allah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam telah berkata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali siapa yang enggan. Qalu ya Rasulullah. Katakanlah ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Wa man ya'ba, ya, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, orang yang enggan itu dimaksud Rasulullah adalah
siapa yang tidak taat kepadaku, artinya tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, masuk ke dalam surga. Dan siapa yang menyelisih aku, berarti dia enggan. Makna lainnya adalah menyelisih Rasulullah dan tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dimaksud oleh Rasulullah adalah seperti orang yang tidak inginkan surganya Allah. Maka mengikuti termasuk, ya, tanda ketundukan kita kepada Allah dengan mengikuti ajaran diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan kawan pentingnya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita ingin meneladani, maka akan kita kenali sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Ya, yang pertama khalqiyah, yang kedua adalah khuluqiyah. Ya, ini area. Nah, yang pertama adalah khalqiyah. Khalqiyah itu apa? Sifat zahir, sifat yang terlihat, sifat yang tampak. Sedangkan yang satu lagi adalah khuluqiyah, khuluq, batin. Artinya apa? Ini bersifat rasa, bersifat dalam hati, kolbu. Dua-duanya akan kita pelajari, kawan-kawan. Nah, ketika kita memahami sifat khalqiyahnya Rasulullah SAW secara zahir, maupun kita memahami khuluqiyahnya atau bagaimana hatinya Rasulullah SAW, maka kita belajar di sini, ya, insya Allah. Nih, pertama kita bongkar dulu ya sifat khalqiyahnya atau sifat zahirnya Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah perawakannya, modelnya tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Ya, kalau diartikan ya udah kayak kita lah ya. Beda kan pada nabi-nabi yang terdahulu tinggi-tinggi gitu. Nabi Ibrahim Masya Allah tinggi kan. Gitu ya. Tidak terlalu tinggi juga, tapi juga tidak pendek. Tidak putih sekali. Artinya tidak kayak orang Korea banget. Tidak putih, juga tidak kecoklatan. Gimana ya bayanginnya ya? Nggak terlalu putih, juga nggak terlalu kecoklatan. Kira-kira kalau diartikan ke kulit orang Indonesia masuk nggak ya? Aja masuk ya, nggak terlalu putih, juga tidak terlalu kecoklatan. Bahkan Rasulullah itu disampaikan rambutnya tidak keriting pekat, juga tidak lurus menjurai. Enggak ikal, juga enggak lurus. Gimana tuh? Bisa bayang ya, Allah Azza wa Jalla mengutusnya pada usia 40 tahun. Kenapa kawan-kawan? Usia 40 tahun, karena secara psikologis ya udah mateng nih. Orang yang sudah masuk di fase umur 40 tahun, di sini tingkat kematangan seorang. Makanya wajar standar menjadi pemimpin itu memang selayaknya 40 tahun. Tapi kalau menjadi pemimpin keluarga, ya nggak harus 40 tahun. Karena Rasulullah pun dulu menikah di umur 25 tahun. Tapi kalau sudah memimpin banyak orang, ya menyatukan ratusan ribuan kepala, harus dipimpin oleh satu orang, maka sioknya beliau harus 40 tahun. Ini jadi kita ngikutin sunnah sebenarnya kalau milih pemimpin itu ya 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 7 tahun. Selama 10 tahun, mohon maaf. Ya. Dan di Madinah 13 tahun. Allah Azza wa Jalla mewafatkannya pada usia 60 tahun. Dan uban beliau tidak mencapai 20 helai di kepalanya ataupun jenggotnya, ya. Ya, gitu ya. Jadi beliau itu ya di Madinah berapa? 10 tahun dan mohon maaf di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun. Jadi Allah wafatkan beliau pada usia 60 tahun. Ada yang bilang 62, ada yang bilang 63, wallahu a'lam, yang jelas pastinya antara 60 tahunan, antara 62 atau 63 tahun. Gitu. Bentar ya, kawan-kawan, 1 menit.
Maaf ya, izin ya. Ada teknis sedikit. Lanjut ya. Baik, kita lanjut. Insya Allah. Nah, lagi sifat hulkiyah, sifat zahir. Teman-teman bagi mau nyatet, catat aja. Jadi ini jadi pengetahuan buat kita semua, ya. Untuk sebagai apa? Sebagai ya bisa kita mencintai, bisa kita teladani. Ya. Nah, sifat hulkiyah yang berikutnya itu adalah dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memiliki postur yang sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Kalau bahasanya ideal lah. Rambut beliau tidak keriting juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan. Jika beliau berjalan, berjalannya dengan tegak. Nah, saya pernah mempelajari bagaimana berjalan Rasulullah SAW. Tegaknya beliau seperti apa. Jadi gini, tegaknya beliau itu bukan seperti tegaknya orang yang sombong ya kawan-kawan. Seperti orang yang busungkan dada gitu. Enggak. Tapi tegaknya beliau itu seperti kalau saya mau contohin gini, badannya lurus gitu ya. Pandangannya lurus ke depan gitu ya, tapi bahunya kanan kirinya itu tidak lebih maju, tetap ke belakang. Berarti gimana? Kalau orang apa ya? Orang sombong tuh kan naik ke atas gitu, negak gitu. Bisa lihat ya. Jadi lurus gitu. Jadi kalau Ustaz, gimana kalau seandainya saya jalan dari lahir tidak seperti itu, tapi saya ingin jalan seperti Rasulullah. Nggak apa-apa, diniatkan aja mengambil sunnahnya, berjalan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bara' bin Azib berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah laki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, ya, berlambut lebat sampai kuping mendekati telinga, dan beliau memakai kain merah. Dan aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Ya, jadi Rasulullah itu mempunyai karisma yang luar biasa ya, insya Allah nanti ya. Nah nanti ada kita belajar bagaimana jalannya Rasulullah. Ini kita masih kenalin dulu ciri-ciri fisiknya Rasulullah. Nah lanjut, Ali bin Abi Thalib bercerita. Siapa Imam Ali? Imam Ali adalah sahabat sekaligus menantu beliau. Pada siapa Imam Ali menikah? Pada anak Rasulullah SAW yang bernama Fatimah Al-Zahra. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib bercerita, Nabi bukanlah orang yang tinggi. Ya, ini sumber-sumbernya udah banyak yang mengatakan ya, Nabi bukan orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Harapan saya teman-teman saat mendengarkan kajian ini, teman-teman itu udah bisa ngebayangin, oh ternyata Rasulullah itu terbayang dalam pancaran bayangan kawan-kawan gitu. Supaya apa? Supaya semakin menguatkan jiwa kita untuk mencintai Rasulullah. Sudah? Kedua telapak tangan dan kaki beliau itu tebal. Ya, tebal ya. Jadi tidak kurus maknanya gitu. Kepala beliau besar, tulang-tulang panjangnya besar, bulu-bulu dadanya panjang. Bisa bayang ya, insya Allah ya. Jika berjalan, nah ini nih. Berarti ini, jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Gini, pernah nggak ngelihat orang turun tangga? Turun tangga itu kan nggak ada yang bongkok ya. Turun tangga itu tegak, kaki kita maju ke depan. Jadi saya punya teman, ya saat itu saya waktu misi kelas PPA, ketemu sama seorang alumni yang beliau itu juga seorang terapis. Saat itu saya diterapi beliau, ya. Saat sampai di kota itu, saya bilang saya ada masalah dengan punggung belakang saya. Lalu saya diterapi sama beliau. Lalu beliau mengatakan gini, Ustadz, mulai hari ini, kalau bisa jalannya, tapak kakinya lurus ke depan. Biasanya kita mereng gitu ya. Ini lurus ke depan, seperti orang yang turun dari tangga, kata beliau. Lalu saya ajib dong gitu. Bukankah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ternyata kalau kita meniatkan jalan seperti itu, kita bukan hanya mengambil sunnahnya beliau, tapi kita juga akan menyehatkan visi kita. Ternyata ini akan membuat tulang pinggul belakang kita,
kalau jalan lurus gitu ya, itu makanya kalau turun dari tangga itu jangan langsung menapaki tangga, eh, anak tangga ke anak tangga berikutnya, jangan. Dia per fase. Misalnya anak tangga nih naik, kaki kanan nih, kaki kiri biar naik dulu. Tapi jangan melampaui tangga berikutnya, Bu. Seperti orang gini, jangan naik gitu. Sama, saya juga kalau khutbah Jumat, kalau yang dia mimbar pakai tangga, saya naik kaki kanan, kaki kiri bertemu lagi dengan kaki kanan, naik lagi kaki kanan, kaki kiri bertemu lagi dengan kaki kanan, seperti itu. Nah, memang kesannya jadi lebih lambat, tapi ada rahasianya di situ, yaitu apa? Bisa memberikan kesehatan bagi tubuh kita dan membuat tubuh kita lebih ideal. Ya, bahasanya lebih presisi lah ya, kawan-kawan. Jadi, saya juga banyak bertemu dengan teman-teman para terapis ya. Mereka juga mengatakan ternyata kalau ngikutin sunnahnya, salah satunya adalah jalannya Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan orang itu hampir-hampir tidak mengalami sakit. Tapi sakit normal iya. Contohnya apa? Seperti pusing misalnya, seperti demam, oke itu normal. Tapi tidak bermasalah bagian tulang-tulangnya. Ya. Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau setelahnya. Jadi dari kita belajar ini, coba kita belajar untuk mengambil sunnahnya. Makanya saya semenjak saya paham di bab itu, saya coba berjalan saya itu melangkahkan kakinya agak panjang, jangan terlalu pendek ya. Tapi juga jangan terlalu panjang, itu kesannya itu bukan orang jalan kaki, itu namanya jalan cepat. Ya, jadi menapaknya itu lurus, kaki kita lurus gitu ya. Nah, nah kenapa sholat laki-laki kaki kita, jari-jari kita itu lurus menghadap kiblat? Ternyata saat kita lurus kakinya, nanti waktu kita ruku itu nggak sama seperti ruku orang kakinya, telapak kakinya miring. Ini lurus. Dan itu kerasa nanti itu ditarik tulang belakang itu, ya. Kalau makanya kalau orang yang sholat ngikutin sunnah Rasulullah SAW, gerakan sholatnya Rasulullah, maka dia akan sehat. Gitu ya, kawan-kawan ya. Jadi bukan hanya kita belajar bagaimana mengenal beliau secara khalqiyahnya, tapi kita belajar bagaimana ada rahasia di balik sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya pertegas, ya, siapapun yang mungkin jalannya tidak seperti Rasulullah, tapi kita niatkan coba setidaknya menyerupai. Karena kita bukan hanya ngambil sehatnya, tapi kita mengambil sunnahnya, insya Allah. Nah, jadi ya, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah doailu fami asyakul ain marhus bul akib. Syubah berkata, aku bertanya ya kepada Syimak ya, apa maksud dari ulfan? Ya, jawabannya adalah beliau menjawab, mulut beliau itu besar, artinya tidak imut-imut gitu ya teman-teman ya. Mulut besar. Lalu aku bertanya, apa maksud asyakalul ain? Lalu menjawab, sudut matanya ya, beliau lebar. Jadi nggak sifit, ya. Beliau lebar. Aku bertanya, apa maksud manhusul akib? Dia menjawab, daging pada tumit beliau itu sedikit. Nggak bisa bayangkan kawan? Ya, saya ulangi ya, mulut beliau itu besar, ya. Terus sudut mata beliau lebar dan tumit kakinya dagingnya hanya sedikit. Bayanginlah ya, supaya menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi apa sifat khalqiyah atau sifat zahirnya Rasulullah SAW? Dari Jabir radhiyallahu anhu juga berkata, aku melihat Rasulullah SAW di malam purnama. Beliau mengenakan kain merah. Aku mulai memandang beliau dan bulan. Ternyata beliau lebih indah dibandingkan bulan. Maksudnya apa ini? Nah, kawan-kawan, inilah kenapa sampai ada apa ya? Seandainya seindah apapun bulan purnama, gitu ya. Ketika melihat Rasulullah SAW, maka beliau lebih indah daripada bulan purnama. Ya, sampai ada syairnya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Ya, engkaulah ibarat seperti matahari, engkau ibarat seperti rembulan. Ya, Masya Allah. Ya, lanjut.
Dari Abu Ishaq radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki-laki bertanya kepada Bara' bin Azib, apakah wajah Rasulullah SAW seperti pedang? Yang menjawab, tidak, tetapi seperti rembulan. Ini Al-Mukhtasar hadis nomor 9. Gitu kawan-kawan. Jadi ini sifat khalqiyah diibaratkan seperti rembulan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah berkulit putih bagaikan disepuh oleh perak. Rambutnya agak bergelombang atau Masya Allah. Teman-teman, sebelum saya lanjut, apa rasanya masih di poin ini? Membayangkan wajah Rasulullah SAW. Yuk, komen. Ya, kira-kira apa pandangan teman-teman ya? Insya Allah. Kira-kira boleh di chat komen lah ya. Mana tahu komen teman-teman jadi inspirasi ya, buat jamaah yang lain. Ya, Insya Allah. Yuk, saya tunggu 1 menit. Apa perasaan teman-teman mendengar ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan, 1 menit. Baik, lanjut ya. Yes, saya yakinlah teman-teman setidaknya ada getaran-getaran jiwa. Ya. Masya Allah, tak sanggup membayangkan tubuh yang mulia, semakin rindu. Masya Allah. Ya, saya aja ngejelasin begini aja rasanya ada getarannya. Ya. Masya Allah. Yuk, kita lanjut. Apalagi sifat khalqiyah nih. Zahir beliau. Ya. Nih, Abu At-Tufail radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seorang pun yang tersisa di muka bumi ini yang pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selainku. Beliau berkulit putih, tampan dengan perawakan. Masya Allah. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tengah, atau dalam riwayat lain itu di pertengahan kedua telinga beliau. Bisa bayangin kawan-kawan, rambut Rasulullah itu kok turun gimana? Semakin cinta ya. Turun ya di antara tengah bagian depannya turun. Ya, nanti ada juga dijelaskan rambut belakangnya seperti apa. Ya, ini. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Beliau mempunyai rambut yang sampai pundak dan juga hingga cuping telinga. Teman-teman, kalau sampai pundak mana ini? Berarti rambut panjang, ya enggak ikal, juga enggak lurus. Bayanginlah ya. Ini kalau bahasa kita tuh keren banget lah ya. Melihatnya dia, Masya Allah. Nah, ini tadi salah satu sifat khalqiyah. Nah, sekarang kita bahas sifat khuluqiyah. Apa sifat khuluqiyah itu, kawan-kawan? Sifat khuluqiyah itu ya, eh, lebih kepada batin. Yang ini yang kita pelajari banyak ya di sekolah, di mana-mana. Kita memahami batin ya. Kita memahami bagaimana hati yang tersambung kepada Allah. Dan kita memahami bagaimana
Allah menjadikan Rasulullah itu adalah orang yang dicintai, menjadi kekasihnya. Bahkan malaikat pun berselawat kepadanya. Inilah sifat khuluqiyahnya. Belajar ya, kawan-kawan. Ya, kita istighfar sejenak. Astagfirullahaladzim. 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 Apa sifat khuluqiyahnya? Nih, pertama adalah sidqun. Sidik. Sifat sidik ini memiliki arti yang benar. Benar. Maksudnya, Rasul itu pasti menyampaikan wahyu. Bukan dengan syahwatnya, bukan kemanusiawiannya, tapi amanah yang benar, tanpa adanya tambahan maupun dikurangi. Makanya mushaf Quran yang hari ini kita baca, hari ini kita pegang, belum ada satu orang pun yang mampu menyerupai ataupun yang merusak. Ya, Masya Allah. Dan bahasa yang paling tinggi adalah bahasa Arab. Dan Allah menurunkan Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Dan sifat khulqiyahnya, Rasulullah itu adalah orang yang benar. Dan setiap orang bisa merasakannya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau saya melihat ada satu kisah di dalam surat Maryam, ya. Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim dalam Alkitab atau di Al-Quran. Sungguhnya adalah seorang yang sangat benarkan lagi seorang. Ya. Ini ya, Masya Allah banget. Dengan kebenaran beliau itu. Bukan sampai musuh-musuhnya aja kagum dengan beliau. Jadi Rasulullah itu menyampaikan wahyu pesan dari Allah melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihissalam, lalu diturunkan kepada manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW, maka wajar sidak. Jadi teman-teman, kalau kita berlatih menjadi orang yang benar, itu sama halnya kita sedang belajar mencontoh, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Yang kedua, Rasulullah itu amanah. Sifat amanah ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dapat dipercaya. Sifat wajib bagi Rasulullah ini disebutkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Anfal. Ini kan seringnya dibaca ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Kawan-kawan, mahalnya sebuah amanah itu. Jika kita mampu menjadi orang yang amanah, maka sioknya bukan kita hanya belajar membangun batin yang baik, tapi kita juga belajar membangun hubungan yang baik kepada orang sekeliling kita. Makanya amanah itu mahal, teman-teman. Amanah ini tidak bisa dimiliki sama orang yang mempunyai batin yang rusak. Makanya ketika kita diamanahkan, ya minimal Allah mengamanahkan kita sebagai seorang manusia yang Allah ciptakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Harusnya dari sini kita paham. Penciptaan Allah menciptakan kita sebagai manusia. Dia turun di muka bumi, tidak akan menciptakan kamu kecuali kamu mengabdi. Maka pengabdian kepada kita kepada Allah itulah bagian dari amanah kita sebagai seorang hambanya Allah yang disebut dengan manusia. Ya. Makanya kawan-kawan,
Pahit memang terkadang harus menjalankan sebuah amanah, apalagi yang dikasih kesempatan memimpin jabatan, dikasih kesempatan untuk ya mengemban sebuah organisasi apapun itu bentuknya. Maka ketika teman-teman berada di porsi yang benar menjalankan SOP sebagai pemimpin, ya sebagai amanah, ingat poin ini. Kita bukan hanya sedang melakukan pekerjaan atau tugas sebagai pengemban amanah, tapi kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan. Penjelasan sifat wajib bagi Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67 ya. Kawan-kawan, ini saya singkat saja. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalah atau pesan. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Teman-teman, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa sifat khuluqiyahnya dalam bentuk tabligh ini, ya, dalam menyampaikan wahyu, bahwa Rasulullah itu diamnya pun bisa menjadi sunnah. Tertawanya sunnah, jalannya sunnah. Bahkan yang dekat dengan beliau pun akan dimuliakan Allah. Kita cek ya. Apa yang dekat dengan beliau. Jika dekat dengan orang yang mulia, akan dimuliakan Allah. Pohon pernah disandari oleh Rasulullah SAW, dimuliakan Allah. Gunung, Gua Hira, yang dimana Rasulullah ada di situ, maka itu dimuliakan oleh Allah. Sahabat yang dekat dengan Rasulullah dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat secara langsung, tidak pernah menyentuh tubuhnya. Kita hanya belajar tentang sifatnya, baik khulqiyah maupun khuluqiyahnya. Maka Rasulullah lebih memilih kita sebagai umat yang dia cintai. Kenapa? Kita belum pernah melihatnya, kita belum pernah berjumpa, tapi orang itu bisa mencintai Rasulullah. Inilah yang disebut oleh Rasulullah, mereka adalah umat. Maka Rasulullah seperti membandingkan sedekat-dekatnya sahabat, maka lebih dekat lagi siapapun yang ikutin sunnah Rasulullah SAW. Ya, siddiqun, amanah, tabligh, dan yang terakhir adalah watonah. Rasulullah SAW memiliki sifat wajib watonah, yang berarti cerdas. Kecerdasan ini dimaksud dipaparkan surah Al-Baqarah ya, ayat 269, yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Apa maksudnya? Gini, teman-teman, dulu saya pernah dapat nasihat gini. Setiap orang yang belajar, dia berhak untuk dapat ilmu dari Allah. Dan Allah itulah yang akan memberikan ilmu itu kepada kita. Tapi, tidak semua orang berilmu diberikan hikmah oleh Allah. Dengan kata lain, yang lebih mahal dari sekedar belajar adalah bisa menemukan hikmah. Nah, barang siapa yang dianugerahi hikmah, itulah mereka yang diberikan karunia yang banyak oleh Allah. Hanya orang-orang yang berakal, ulul albab, cerdas yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Makanya kita di kelas PPA, ketika kita dikasih masalah, kita tidak diajarkan untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak diajarkan untuk mencari solusi dulu, gitu ya. Tapi yang pertama kali diajarkan adalah membaca pesan cinta. Apa makna baca pesan cinta? Ternyata sebelum kita berikhtiar menyelesaikan masalah, sebelum kita berbuat, sebelum kita mencari solusi,
Maka pertama sekali adalah baca dulu pesan cinta. Apa maksudnya? Kita baca dulu. Apa maksud Allah menghadirkan itu dalam hidup kita? Nah, itulah disebut dengan hikmah. Teman-teman, saya boleh ceritain kisah seorang tabib dari Yaman. Mungkin cerita ini nggak asing sama teman-teman. Ketika itu Rasulullah sedang difitnah, dikatakan gila. Sampai itu tersebar. Sampai orang-orang kafir Quraisy, musuh-musuh Rasulullah SAW itu ngasih tahu siapapun yang nanti yang masuk ke kota Mekah, maka harus disebarkan berita ini ada seorang laki-laki bernama Muhammad, dia itu adalah gila. Dan akhirnya berita gila ini tersebar sampai terdengar oleh seorang tabib di Yaman yang tabib ini memang ahli dalam pengobatan orang gila. Lalu beliau heran, ada apa rupanya? Kenapa kok bisa ya orang gila viral gitu ya? Kok bisa zaman itu? Ini membuat penasaran tabib Yaman tadi. Akhirnya dia berangkat dari Yaman menuju ke kota Mekah mencari sosok yang dimaksud tadi oleh mereka, yaitu bernama Muhammad Rasulullah SAW. Ketika itu sampai di depan pintu masuk kota Mekah, dia bertanya, benar di sini ada nama Muhammad yang gila? Oh benar sekali, dia gila. Lalu apa kata tabib Yaman tadi? Bolehkah engkau mengantar aku bertemu dengannya? Boleh. Dari kejauhan diantar, dari kejauhan. Ketika itu Rasulullah hanya duduk di bawah pohon kurma dengan pelepah kurmanya, sambil duduk sendiri. Ditunjuk itu sama penjaga pintu kota Mekah tuh. Dari jauh tapi, itu namanya Muhammad. Didatengin tuh sama tabib Yaman tadi. Nah ketika didatengin, kebayang ya senyum Rasulullah ya gitu ya. Ketika tabib Yaman itu berhadapan dengan Rasulullah, maka Rasulullah memberi senyuman. Makanya senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum tuh. Terus ketika dipanggil, engkau yang bernama Muhammad, Rasulullah hanya tersenyum. Nah, karena Rasulullah hanya tersenyum, kira-kira kawan-kawan, makin gimana pandangan tabib Yaman tadi ini? Melihat orang di depannya dipanggil hanya tersenyum. Nah, kalau kita secara logika, oh ya bener nih, gila nih. Dipanggil cuma senyum. Lalu ketika itu, tabib ini tetap berkomunikasi kepada Rasulullah. Kurang lebih berkatanya seperti ini, wahai Muhammad, aku adalah ahli dalam pengobatan orang gila. Dan belum ada satu orang pun yang gagal aku obati. Maka niatku datang kemari adalah ingin ngobatin engkau. Kata tabib tadi. Tapi kalau seandainya aku bisa menunggu, apakah ada yang bisa kau sampaikan? Kalau kau yang bisa bicara, bicaralah wahai Muhammad, kata tabib tadi. Tahu nggak teman-teman? Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah? Kalimat ini tidak asing di telinga kawan-kawan. Kalimat inilah yang menjadi asbab salah satu sunnah yang banyak dipakai oleh khatib-khatib kita di khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, bahkan khutbah Idul Adha. Dan termasuk saya pribadi, setiap khutbah Jumat saya, insya Allah, kalimat ini yang saya pakai. Apa yang dibaca Rasulullah? Apa yang diucapkan Rasulullah? Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Habib Yaman tadi, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ketika itu tercengang Habib Yaman itu. Terus dia mengatakan, Muhammad, bolehkah engkau ulang lagi? Diulang lagi dengan kalimat yang sama bersih seperti yang kalimat awal. Tidak puas juga tabib tadi, Muhammad, ulang lagi. Dan ketika yang ketiga kalinya bergetar hati seorang tabib Yaman, saya nggak mengerti artinya ya. Itu nanti teman-teman silakan cari ya artinya karena waktu kita singkat, nah tinggal 5 menit. Kawan-kawan, ternyata apa yang terjadi saat itu, ketika itu tabib Yaman meminta tangannya Rasulullah. Wahai Muhammad, bolehkah kau julurkan tanganmu? Lalu ketika itu Rasulullah menjulurkan tangannya.
diambillah tangan Rasulullah oleh tabib Yaman tadi, dan tabib Yaman tadi mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat. Teman-teman, apa yang kita bisa petik di sini? Ternyata dari kalimat tadi, itu mewakili 4 sifatnya Rasulullah. Pertama apa tadi? Sifatnya itu, sidq. Rasulullah itu jujur. Coba kita jumpa sama orang, kamu gila ya? Wah, mungkin kita marah. Enak aja lo bilang gue gila. Rasul enggak. Kenapa? Kenapa kita protes sesuatu bukan milik kita? Kenapa kita protes sesuatu bukan keadaan kita? Ya biarin aja. Hak dia mau ngomong apa tentang kita. Dari sedikit ini, sedikun muncullah yang namanya amanah. Nah, Rasul itu ada. Lalu tabligh, cerdas Rasulullah. Dan pada akhirnya pokoknya memiliki ya, kecerdasan, keilmuan yang luar biasa, Masya Allah. Jadi dari sini bisa kita simpulkan kawan-kawan, kita boleh jadi belum jadi orang baik sampai hari ini. Tapi setidaknya kita belajar untuk semakin baik dengan memahami sifat khuluqiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, kita selawat. Karena cara yang paling dekat kepada Rasulullah adalah berselawat. Dan orang yang ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia tidak berselawat padaku, maka dia adalah orang paling sombong padaku. Sekarang jadi renungan adalah, kawan-kawan, adakah jalan yang lebih indah daripada jalannya? Ya, ini yang kita sebut sunnah. Nih. Adakah tuntunan paling benar dan agung dari tuntunan? Jawab dalam hati kita. Adakah pencapaian yang lebih besar yang pernah dicapai selain pencapaian ini? Bahkan ini diakui. Ya, survei salah satu pakar di dunia, survei siapa orang paling berpengaruh di dunia, ternyata nomor satunya adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rentang waktu yang hanya singkat, tapi bisa merubah peradaban dunia. Ya, Masya Allah. Cukup, kawan-kawan. Insya Allah. Selesai. Banyak-banyakin selawat ya. Kita bareng-bareng ya. Yuk, sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Cukup, kawan-kawan. Berkah buat kita semua. Insya Allah bermanfaat. Sekiranya dengan kita memahami sifat kholqiyah dan sifat khuluqiyahnya, membuat kita semakin merasa dekat kepada Rasulullah dan semakin kita yakin bahwa apa yang kita jalani dengan sunnahnya akan mendapatkan kejayaan dalam perjalanan hidup kita. Insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ahsani Abu Salsa. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada Gurunda Ustaz Sani Abdisasa yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sehingga kita betul-betul mengenal Rasulullah SAW. Masya Allah. Alhamdulillah, hai bunda semuanya disampaikan ya oleh beliau sifat zohirnya. Ternyata Rasulullah SAW itu, ayah bunda, meski seperti kita ya, manusia, hamba Allah, tetapi spesial, bahkan lebih bersinar dari bulan. Kemudian juga beliau tampan, insya Allah, rambutnya, dan juga akhlak-akhlaknya, akhlak batin, tablik, sidik, amanah, fatonah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, hai bunda, terima kasih semuanya. Sebelum kita mungkin ada yang ingin ditanyakan dari sebagian atau salah satu ayah bunda, izin Irgi menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan.
Jadi di sini mau tidur jam berapa ya? Kawan-kawan mau tahu nggak rahasia cerdas dalam beramal? Itu wakaf. Kok bisa? Ini bedanya sedekah sama wakaf. Anda punya 100.000 nih sedekah, sama 100.000 wakaf itu beda banget. Yang jariah tuh ada. Dan itu Anda bisa terhitung sedekah bahkan sampai se-M. Kok bisa? Sedekah nih 100.000, Anda beli makanan, dimakan, habis, Anda dapat pahala. Tapi kalau wakaf, 100.000 misalkan, kumpul ada 50.000 orang, berarti terkumpul sekitar 5M. 5M itu, wakaf nggak bisa langsung dimakan, tapi dikelola. Nah, ketika hasil kelolaan ini menghasilkan 2 juta, 10 juta, dan lain-lain, itulah yang berarti Anda tiap bulan sedekah segitu. Kebayang nggak kalau makin banyak lagi yang ikut, banyak lagi yang diwakafin, Anda pahalanya ngalir jariah luar biasa banyak. Itu bedanya sedekah sama wakaf. Jadi gerakan yang paling efektif, efisien, dan jadi amal jariah luar biasa itu wakaf, sedekah yang cerdas tuh. Yuk ikutan teman-teman, ikut di gerakan 50.000 muwakif alumni PP, wajib ikutan loh. Dengan ini kita bukan hanya dapat pahala jariah, tapi kebaikannya banyak kita sebar. Bisa kita alokasikan ke guru ngaji, ke rumah Quran, dan lain-lain. Ikutan gerakan sedekah cerdas yaitu wakaf. Jadilah 50.000 muwakif. Kawan-kawan, Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama memaksimalkan kesempatan hidup kita, kesempatan harta yang Allah titipkan kepada kita, dengan cara yuk gabung untuk kita sama-sama mendukung gerakan 50.000 wakif. Gerakan ini untuk kebermanfaatan, kebaikan sebanyak mungkin orang. Salah satunya adalah yang spesial, yaitu anak-anak langit, anak-anak yatim, santri penghafal Quran, dan guru ngaji. Bagi ayah bunda yang belum bergabung, yuk kita sama-sama gabung dan memaksimalkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Karena begitu banyak yang kita mesti syukuri. Salah satunya adalah kita bersyukur secara harta atau apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Dengan bisa scan QRIS ataupun di nomor rekening 222 222 5542. Semoga menjadi kebermanfaatan bagi kita semuanya dan tentunya amal jariah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari Bunda jadi mengajak untuk kita sama-sama memaksimalkan untuk wakaf bekal abadi kita, bukan hanya di dunia tapi insya Allah kelak di akhirat. Insya Allah. Barakallah, jazakumullah khairan katsiran. Baik Ayah Bunda, apakah ada yang ditanyakan seputar materi yang tadi disampaikan oleh Gurunda dari Bunda atau dari Ayah? Kalau tidak ada, mungkin izin Irgi mau mengembalikan kepada Gurunda menutup dengan closing statement. Silakan. Ya, insya Allah. Makasih ya Mas Irji. Sebagai closing statementnya buat para teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, ya kita sama-sama ya memahami bahwa tidak ada satu orang pun yang benar-benar peduli dengan kita kecuali kita peduli dengan diri kita sendiri. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar mencintai kita kecuali kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Tapi jika kita ingin benar-benar dicintai oleh Allah, maka cintailah kekasihnya. Rasulullah SAW, asbab dari cinta itu, Allah pun memberikan banyak cinta ke dalam kehidupan kita, sehingga orang sekeliling kita ikut mencintai kita. Dan insya Allah, dengan kita mengenali, lalu mencintai, lalu meneladani, maka inilah Ya, orang yang layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, tentunya dengan banyak bersolat kepada Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mohon izin Ustaz, setelah ditutup dengan closing statement, karena ada yang masuk di Q&A, izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi sholawat, misal untuk keinginan bisa mempunyai banyak harta atau yang lainnya? Baik ya, teman-teman. Sekarang saya mau nanya dulu, fungsi selawat apa?
Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apa fungsi selawat? Fungsi selawat itu yang utama adalah bagaimana menghormati Rasulullah SAW sebagai kekasihnya Allah. Yang ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha itu sudah mengungkapkan tuh apa ucapan Rasulullah kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Lalu apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi salawat itu memuji Rasulullah SAW. Salawat itu membangun kesadaran kita inilah kita umatnya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan salawat yang diarahkan hanya untuk menginginkan sesuatu? Mohon maaf, dari pemahaman yang saya pelajari, maka fungsi salawat itu bukan untuk menuntut syahwat kita. Ini kadang saya agak gemes dengarnya ya. Kalau pengen mobil diselawatin dulu, gitu. Pengen rumah, nampak rumah gedang cantik, selawatin dulu. Ya, teman-teman, ini sama kayak kita sudah menempatkan selawat itu adalah alat pemuas syahwat keinginan kita. Jadi syaratnya salawat itu dijadikan sebagai wasilah saja. Kedekatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tendensi lain lah, gitu ya. Sakit banyak selawat. Sekira dengan selawat itu hati kita lebih lapang, lebih tenang, begitu ya. Bukan dengan mobil kita dapat mobil, bukan harta dapat harta. Janganlah. Karena kita apa? Kita ingin belajar meletakkan sholawat itu memang betul-betul dari lubuk hati kita paling dalam, bukan untuk memuaskan keinginan kita dengan menjadikan selawat sebagai jalan. Lebih bagus dari selawat itu kita jadikan niat kita karena mencintai Rasulullah, sehingga dengan selawat itu kita berharap syafaatnya dan berharap cinta dari Allah. Itu lebih utama. Itu, Mas. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi lihat tidak ada pertanyaan lagi di kolom Q&A. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibunda semuanya dengan ditutup dengan tadi dijawab pertanyaan dengan closing statement oleh guru kita Ustaz Sani. Semoga kita doakan Bunda, semoga Ustaz Sani senantiasa terus Allah berikan keberkahan, kesehatan dan keberlimpahan rezeki dan juga terus meluas kebermanfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya Bunda, iring meja kembali sebelum kami tutup. Mari kita sama-sama gabung di gerakan 50.000 wakif untuk amal terbaik sebelum kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Selamat istirahat ya Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Bunda semuanya, sebelum ditutup dengan tiga, kita sama-sama cukupkan dengan subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tiga, dua, satu.